atau di Fatihah tersebut. Bukannya kita berhenti. Kenapa? Karena seharusnya kita menggapai ibadah Ramadan sebanyak-banyaknya. Baik dalam Al-Quran, ta'lim, silaturahmi, macam-macam ibadah. Yang lainnya yang mesti kita tingkatkan. Tetapi tradisi ini bukannya salah, benar, tapi tujuannya adalah untuk mempersiapkan diri kita, jasmani dan rohani kita, dan kita ingin menyambut bulan suci Ramadan dengan kegembiraan. Dirambut bulan Ramadan, senang. Rasanya Ramadan itu kalau lagi baca itu, kalau baca kalau kemarin hujan cepet udah nggak terasa. Apalagi sekarang ini petasan nggak ada, beduk nggak terdengar. Kalau dulu 2 bulan Ramadan, seingat saya masih kecil itu beduk tahu sahur terus. Sekarang beduk ini jarang ada. Itu tradisi, tidak menjadi satu pemikiran yang halus. Ibu-ibu yang sekalian, di bulan Syaban ini yang harus dipelajari apa? Sesuai dengan nama Syaban. Apa? Syaban itu terambil dari kata dari huruf shin, ain, ba, alif, nun. Artinya apa? Ini ada artinya Syaban ini. Pertama huruf shin itu syarafun. Jika datang bulan Syaban, cari kemuliaan di bulan Syaban. Makanya ustaz-ustaz, kiai-kiai, guru-guru kita mengingatkan ketika sudah masuk bulan Syaban, yang masih punya hutang puasa tahun lalu segera bayar. Qodoi puasa. Yang sudah menahun penyakitnya fidyah kafaratin. Yang kebetulan menyusui tahun kemarin bayar di kodok, atau kalau memang niatnya karena khawatir ke anak, maka harus difidyah kafaratin. Ingat tentu guru-guru kita supaya masuk Ramadan kita fokus kepada ibadah tahun ini, supaya tidak berkelanjutan membayar hutang di tahun-tahun yang akan datang. Hanya cari kemuliaan di bulan Syaban ini, karena bulan Syaban itu adalah bulan yang mana salah satu bagian bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di malam Syaban tidak ada doa yang tertolak, yang Allah tolak dari umatnya yang meminta pada Allah Subhanahu wa taala, terkecuali adalah orang yang melakukan kemusyrikan, orang yang memutuskan silaturahmi, orang yang mendawamkan berzina, yang selalu berzina, itu yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita alhamdulillah baik sama tetangga, kemudian kita ibadah kita baik, tidak syirik, kita akan diterima dosa kita yang besar. Kemuliaan di bulan Syaban ini mesti kita cari, karena kita nanti akan masuk di bulan Ramadan yang jauh. Nanti kita cari kemuliaan. Pertama syarafun, yang kedua yaitu ainnya ulwun, cantikian derajat. Makanya di malam Isbu kemarin kita niat bacakan Yasin. Ini sebenarnya yang mengatakan, ada yang bid'ah mengatakan memang bid'ah, tapi bid'ah yang positif yang baik itu tidak dilarang. Kenapa? Karena niat kita. Niat kita baca Yasin itu baca Quran, bukan baca novel. Baca Yasin itu bukan baca koran, tapi baca Al-Quranul Karim. Hitungan huruf, pahalanya itu per huruf. Kira-kira Yasin itu Quran bukan, Bu? Quran. Maka kita niat baca Quran. Niatnya kita minta kepada Allah, baca Yasin yang pertama semoga panjang umur. Yasin yang kedua kita supaya dikasih rezeki banyak halal barokah. Jika niat itu supaya dikuatkan iman dan Islam. Cari kemuliaan kita ini.
birrun. Ain daripada makna huruf Sya'ban atau lafaz Sya'ban. Yang ketiganya adalah birrun, ba huruf ba. Cari kebaikan. Makanya disunahkan, dianjurkan makan memperingati malam nisfu Sya'ban itu macam-macam. Kalau di daerah Betawi itu disebut dengan ruahan. Apa yang dilakukan? Manggil penceramah, ngaji, yaitu menyampaikan tausiah, tablik akbar. Di Betawi itu bahasanya ruahan. Mau terserah ada istilahnya, mau Sya'banan, mau ruahan, gak masalah. Tradisi yang baik terus kita lanjutkan. Makanya malam nisfu Sya'ban itu yaitu malam yang dimana catatan kita yang buruk ditutup menghadapkan hadapan Allah, yang baik yang baru dibuka supaya ada catatan yang baik pula. Makanya kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam Sya'ban. Kemudian apa lagi? Habisin, kemudian ain, ba, alif, ulfa. Bangun kasih sayang, bangun sama kita cinta kasih, bangun sama kita itu saling hormat menghormati, harga menghargai sesama kita. Karena masuk di bulan Sya'ban silaturahmi harus diperkuat. Karena orang yang memutuskan silaturahmi, pahala sebanyak apapun, pengen pahala Ramadan kita punya makna, tapi masih ada yang terganggu, belum diterima oleh Allah karena kita masih memutuskan silaturahmi. Rajut kembali, bangun kembali hubungan silaturahmi di antara kita. Kemudian nurun, cahaya. Cari cahaya, cari kita ini kebaikan, lalu akan membias kepada nilai-nilai daripada tingkat spiritual kita yang harus kita bangun karena mau masuk di bulan Ramadan. Karena Sya'ban diapit oleh bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Maka ketika ini diapit bulan Rajab dan bulan Sya'ban, awal bulan Sya'ban kita sudah puasa, kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa di awal bulan Sya'ban, di bulan Rajab, lalu masuk di bulan Sya'ban, cari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nanti melenggang kita masuk di bulan Ramadan dengan iman dan penuh kehati-hatian dalam menjalankan ibadah Ramadan. Maka nanti lepas Ramadan, di akhir kita masuk Idul Fitri, bayi seperti dilahirkan. Dosa ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk bulan Syawal itu meningkat ibadah kita. Baru akan kelihatan rangkaian ibadah Rajab, bulan Sya'ban, nanti bulan Ramadan terlihat siapa amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yaitu orang yang kebaikan yang makin meningkat, amal soleh, amal kebaikan, amal ibadahnya itu makin meningkat. Itu ciri orang yang ibadah Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya beri motivasi. Kita penting ngaji ini untuk satu menseragamkan cara pikiran kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bangun silaturahmi. Yang ketiga, ilmu ingin kita dapat. Ketika kita ini tidak ngaji, ya, ini kita masih punya penyakit yang kepentingan ini menjurus kepada egosentrisnya itu jauh lebih besar dibandingkan kita ini orang yang sering kumpul bareng-bareng dengan sesama kita. Antara kita itu tidak ada perbedaan. Pakai pakai kerudung ya, kerudung biru, pakai baju biru, ada yang juga tidak. Jadi tidak ada perbedaan di antara kita. Kalau sudah masuk di majelis taklim, tidak ada yang diprioritaskan. Semuanya adalah sama sebagai murid, ada guru, dan lalu kita mencari karunia dari Allah, fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita nyaman pulang dari pengajian itu, hati kita lapar. Tapi kalau ada yang kata pulang dari pengajian tidak lapar, berarti ada masalah dari diri kita sendiri. Ya, mungkin ketika ada pengajian ada orang teman kita yang nggak suka sama kita, lalu kita merasa ada getaran-getaran negatif pada teman kita. Lepaskan semuanya. Ketika akhir penutupan ini, semuanya kita harus kaji kembali. Ibu-ibu jemaah sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang yang selalu berkeinginan untuk mencari ilmu, belajar, tidak ada ruginya. Tidak ada rugi. Ilmu makin bertambah, teman makin banyak,
lalu kita bisa untuk saling tukar pikiran, asal yang tukar sama saya pikirannya nggak mau dah ya, ribet soalnya tukar pikiran sama saya. Tapi yang pasti yang jelas kita ini akan bertambah ilmu, nanti akan bertambah maghfirah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ngaji kita nanti akan tahu nih pemetaannya. Ini bisikan setan ini kan bukan hanya hal yang jelek-jelek aja setan ini. Kata setan, usah ngaji deh, nanti besok juga ada, atau nanti juga ada. Setan bukan nyuruh yang jelek-jelek juga, yang baik pun juga setan sudah nyuruh. Kita kalau kita ngaji biarkan pinter loh, sampai menemukan bisikan setan itu memunculkan di hati kita ini ujub dan dia bangga dengan apa yang kita lakukan dari kebaikan. Jadi gerakan-gerakan setan itu sendiri kita bisa pelajari, kita bisa pahami dari forum pengajian sambil pulang merenung. Oh iya, saya udah menggoda ilmu lebih ini. Makanya alhamdulillah dengan ngaji itu banyak manfaatnya. Habis Ramadan, nanti masuk bulan Syawal, ketika nanti kita kembali kumpul lagi, maka kita tatap ulang. Ya, pengajian kita ini harus jauh lebih semarak, harus syiarnya jauh lebih kuat. Syukur-syukur sebulan sekali orang Hambulu kumpul bareng, ada istighosah bersama-sama. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita syiarkan kamu kita. Oh, nih, ini tahun akhir zaman ini Bu, ini banyak kita. Kalau kita tidak banyak silaturahim, kita tidak banyak ngaji, kita tidak banyak melakukan amal ibadah, ini gampang kita terbawa pikiran-pikiran yang aneh-aneh. Benar kelihatan salah, salah kelihatan benar. Bingung, lanjut dan salah. Makanya kita nggak usah jauh-jauh. Guru yang sudah ada kita ikutin, kita guru. Guru itu kan guru yang kita turut sama kita. Kalau dari mana-mana nanti kita mati, kalau kita mati, itu nggak bakalan Bu. Nanti ngurusin kita, ini panggil si Sormen deh. Sormen, dia suka ceramah di TV tuh, ya. Kalau ada yang meninggal, panggil Sormen, gue bakal mau Bu. Kan dia suka ceramah doang di TV, apa namanya? Maulid atau bulan Rajaban, itu kita ngumpulin setengah mati jadi duit. Bayar dia. Tapi nanti urusan-urusan kita, di kampung kita Pak Amil tuh, Pak RT, Pak RW, itu yang kita butuhkan manakala kita kesusahan. Kita rajin kembali dengan mereka. Maka pesan dari Rasulullah SAW, kalau kita pengen bahagia, itu paman istaqomah ulama khosiratina. Jangan jauhi ulama. Guru-guru ngaji kita jangan jauhi. Sering-sering kita silaturahmi. Man zarul alima faqad zarani, wa man zarani faqad zarallah, wa man zarallah dakhala jannah. Siapa yang sering berkunjung, ziarah, tukar pikiran, minta pendapat, minta fatwa, minta nasihat kepada guru-guru kita, berarti dia sungguh telah menziarahi aku. Kalau siapa yang menziarahi aku, dia sungguh telah berziarah kepada Allah. Dan siapa yang berziarah kepada Allah, berkunjung kepada Allah, sering dia melakukan ibadah, maka janji Allah dia akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya karena ini. Maka pesan dari kanjeng Rasulullah SAW, paman istaqomah ulama khosiratin. Jangan jauhi ulama-ulama kita, karena nanti rugi kita urusan agama kita. Paman istaqomah umara khosirat dunia. Siapa yang menjauhi aparatur pemerintah, para pemimpin-pemimpin kita dari RT, RW, lurah, camat sampai ke atas, itu nanti rugi urusan dunia kita. Sudah diurusin urusan administrasi kita. Makanya Rasulullah terakhir saya sampaikan, Rasulullah berpesan, saya di zaman ala umati yang firuna minal ulama wal fuqaha. Nanti akan terjadi di akhir zaman itu, satu zaman akan datang umatku itu lari dari ulama dan ahli fikih. Orang yang ngerti hukum agama dijauhin, karena takut kesinggungan, takut nggak mau ngerti hukum agama. Ayat talihumullah bisalasin balia. Allah akan timpakan 3 musibah yang akan terjadi di wilayah kita. Apa itu? Yaitu yarfa'ullah al-barakata min kasbihi. Allah angkat keberkahan usaha yang kita sudah kerjakan, yang kita lakukan. Pagi-pagi pulang sore usaha suami kita enggak bisa memberi manfaat. Anak kita panen dari yang halal, boro-boro yang halal. Yang halal saja Bu. Itu bandel setengah mati. Susah diatur. Itu karena kita sudah menjauh dari ulama, usaha kita sudah tidak ada di bawah. Makanya sekarang anak kita yang sudah bandel-bandel doakan Bu, ya, doakan, bacakan
Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Berapa usia anak misalnya ada 7 tahun, mumpung masih nikah udah gini nih, bacakan anak kita Bu. Kalau lagi tidur baca ini, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Usia 4 tahun baca 4 kali. Tiupin untuk di anak kita. Mudah-mudahan itu anak nanti pertama tidak akan melakukan suatu perzinahan di kemudian hari. Yang kedua, anak kita akan mudah dan akan nurut sama orang tuanya. Tuh, bacakan sama anak kita. Kita di lain atau tidak akan buat malu anak kita nanti. Itu kan doa Bu. Nah, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, kalau sudah ya Allah al-barakatuh min kasih karena kita jauh dari ulama dan ahli fikih, ayusalitullahu sultanan dzaliman. Kita akan milih pemimpin yang gak ngerti urusan kita. Milih RT, milih RW, milih lurah, kagak pernah ngurusin urusan kita. Diundang aja acara maulid, acara aja enggak pernah nongol, enggak pernah hadir. Orang-orang membantu materinya. Enggak open sama sekali urusan umat. Umat Islam itu diambang-ambing ke dalam kondisi dan keadaan. Enggak ngerti urusan kita. Kepentingan kita apa enggak ngerti sama urusan kita. Nah, yang terakhir bahayanya yang jauh dari ulama dan ulama agama ahli fikih, yakhrujuna minad dunya bil ghaib. Mati tidak membawa iman. Amin. Harus sama-sama kita bangun. Setelah Ramadan kita lanjut. Kalau ada kegiatan apapun, ngomong sama guru kita, ngomong sama Pak RT, ngomong sama Pak RW, ngomong sama Pak Dusun sudah ada. Kita ada gantinya. Ngomong sama Pak Amir, ngomong sama tokoh-tokoh. Kalau mereka itu merasa disentuh, nanti insya Allah guyup kamu kita Bu. Insya Allah hari acara apapun, acara rajaban, acara maulidan, syiarnya hidup. Saya pesan begitu Bu di setiap ini. Ya, pengajar-pengajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih sehat untuk kita. Ramadan ini ditambah rezeki kita. Menyenangkan anak-anak yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan selama tahun ini, kalau ada yang ada salah Bu nih, saya memohon maaf yang seluas-luasnya. Kalau saya punya salah, kira-kira mau maafin saya Bu? Kalau Ibu mau maafin saya salahnya apa? Saya punya dosa apa? Sampai ada maafin, saya minta maafin. Ibu, saya sudah maafin tanpa punya salah. Ya, apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, nggak panjang-panjang. Ini ngaji berusaha, kalau ngaji lama malah buyar mau tahu. Capluk. Pertama supaya kita dipanjangkan umur, yang banyak halal barokah, iman dan Islam, yang kita sebutkan saja kita. Allahumma ja'al auladana wa auladakum min ahli al-khair wa ilmin min ahli birril walidain al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma
اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والبركة والمعونة والكرامة اللهم أنزل السكينة في قلوبنا اللهم أنزل السكينة في أسرارنا اللهم نور قلوبنا بهدايتك يا الله اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا ومباركا ولا تعب ولا ضير ولا شقة ولا تبعة ولا كسل ولا حسب الأجل أسعى يا الله يا مسبب الأسباب سبب يا فاتح الأسباب يا سامي الأسباب يا مجيب دعوة يا قاضي الحاجة اللهم بارك لنا في شعبنا وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين